Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya kawan-kawan? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Nah, baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai praktek belajar pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Munculin PPT-nya, Monik. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan moneter. Sebelum itu saya ingin bertanya, ada yang tahu apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter dalam upaya mengendalikan ekonomi negara. Langsung aja saya masuk materinya. Apa itu kebijakan moneter? Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau sejahtera. Dalam arti lain, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Jadi, kebijakan moneter ini untuk membuat keseimbangan antara internal dan eksternal, jadi seimbang. Lanjut materi selanjutnya. Slide selanjutnya. Ada jenis-jenis kebijakan moneter. Terdapat dua jenis kebijakan moneter yang mempengaruhi jumlah uang yang berbeda. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan resiko inflasi akan semakin tinggi. Dengan tujuan utama melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Jadi kebijakan moneter ekspansif ini resikonya lumayan tinggi dalam perekonomian semakin cepat. Habis itu yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini juga suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter kontraktif ini untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian dengan cara meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Tujuan materi selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Kita bisa lihat di sini ada 5 tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang, jasa, dan arus uang berjalan seimbang. Jadi kestabilan ekonomi ini dia seimbang perekonomiannya antara dari pertumbuhan arus, jasa, uang berjalan dengan seimbang. Lalu kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib. Para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja meningkat taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Jadi kesempatan kerja ini apabila
misalkan perusahaan ini sedang meningkat, maka akan banyak peluang pekerjaan untuk perusahaan itu dan makin banyak karyawan yang gajinya semakin besar. Lalu kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang. Atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Misalkan kita membeli jajanan ya, nabati gitu kan. Dari dulu kan masih 500. Sampai sekarang masih juga harganya 500. Jadi stabil harga makanan itu tersebut. Lalu neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan keseimbangan apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Selanjutnya yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca, perdagangan, dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Materi selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada fasilitas diskontro atau diskon rate. Fasilitas diskonto atau diskon rate ini adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan, mereka harus meminjam uang kepada bank sentral. Pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang artinya, fasilitas diskontro atau diskon rate ini, ketika pemerintah meminjam uang kepada bank, dia dapat request gitu, bunganya. Ketika dia meminjam misalkan berapa juta, 10 juta, yang aturannya kepada masyarakat bunganya 10%, dia bisa mendapatkan 5%. Lalu ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. Operasi pasar terbuka dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual open market selling atau membeli open market buying. Surat-surat berharga milik pemerintah. Nah, kita bisa lihat di sini operasi pasar terbuka dibagi menjadi dua. Yang pertama ada open market selling. Open market selling ini dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut kepada masyarakat, maka uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut akan masuk ke otoritas moneter. Akhirnya, uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Yang artinya ketika misalkan kita membeli surat-surat itu kepada pemerintah dengan harga misalkan juta, itu kita tidak dapat utuh, itu kena potongan sama pemerintah. Jadi kita misalkan menerima 100 jadinya, tidak mendapatkan utuh dengan harga yang dijualnya. Open market buying. Ini ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar masyarakat akan bertambah. Nah, ini sebaliknya nih. Kita menjual aset kita atau surat-surat penting kita kepada masyarakat itu dengan harga yang sesuai. Kita tidak dapat memotong pajaknya seperti
kebalikannya itu kan yang selling. Nah, lalu ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank, sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Lalu ada imbauan moral atau moral persuasion. Instrumen kebijakan ini berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, nah, dapat saya simpulkan bahwa kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi mikro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, neraca pembayaran internasional yang seimbang. Baik, itu saja saya sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya, Kak. Ya, sebutkan nama dan NPM. Nama saya Monica, NPM 20210023. Ingin menanyakan tentang bagaimana menjalankan operasi pasar terbuka dalam instrumen kebijakan moneter tersebut. Terima kasih. Ya. Dalam kebijakan operasi pasar tersebut atau open market operation ini dilakukan dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar utang, yaitu berupa obligasi, seperti yang tadi saya jelaskan, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Bila pemerintah bermaksud mengurangi jumlah uang beredar atau kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat, dilakukan dengan menjual surat berharga atau open market selling yang tadi ini saya jelaskan. Sebaliknya, bila jumlah uang beredar ingin ditambah, kebijakan moneter ekspansif atau easy money policy dilakukan dengan membeli surat berharga atau open buying cash. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apakah dimengerti? Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Cukup dipahami. Jika ada yang ditanyakan lagi, Izin bertanya ya, Kak. ya sebutkan nama dan NPM. Nama Rizky Novitasari, NPM 20210029. Kebijakan moneter kualitatif itu kan dibedakan menjadi 2 jenis. Coba dong, Kak, sebutkan 2 jenis kebijakan tersebut itu apa aja? Yang pertama ada pengawasan pinjaman secara terpilih. Bank sentral melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan keinginan pemerintah. Hal ini dilakukan terutama untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank. Dan yang kedua, imbauan moral atau moral sosial. Sudah saya jelaskan tadi, imbauan moral yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Dengan demikian, keadaan yang diharapkan pemerintah dapat dicapai. Apakah dipahami? Baik, Kak. Terima kasih jawabannya. Jika ada yang tanyakan lagi, silakan.
Sepertinya sudah cukup, Kak. Sudah cukup ya? Baiklah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan pada Allah saya minta ampun. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.